Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembelajaran online pada MTS Ar-Rahman 1 Bulu kelas 9. Pembelajaran dilaksanakan via WhatsApp Group. Sebagai pendahuluan, langkah awal adalah membuka kelas dengan mengucap salam, kemudian menanyakan kabar dari peserta didik. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada peserta didik supaya tetap semangat dalam pembelajaran online, diikuti dengan perkenalan. Diawali dengan berdoa, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan apersepsi, kemudian dikaitkan dengan materi pembelajaran. Setelah itu, kemudian masuk kepada kegiatan inti, memberikan materi berupa video pembelajaran. Siswa diperkenankan menyimak videonya. Ahmad suka makan daging ayam, daging sapi, ya karena rasanya enak. Sebelum dimasak, binatang harus disembelih terlebih dahulu supaya dagingnya halal. Memangnya gimana ya cara menyembelih binatang yang baik dan halal untuk dimakan? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang hebat, yang solih-solihah? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Siti Zeroah, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo, Semarang. Untuk menjawab pertanyaan di awal video ini, kalian harus memahami pengertian sembelihan itu sendiri. Sembelihan dalam fikih biasa disebut dengan al-zakah, yang artinya baik atau suci. Digunakan istilah al-zakah karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal dimakan. Sedangkan secara istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu loh, sesuai dengan ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani samaku wal jaradu, wa ammat damani fatolahu wal kabidu." Oh iya adik-adik, tidak semua orang bisa menyembelih binatang loh. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, syarat orang yang akan menyembelih binatang diantaranya Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, kemudian tidak menyia-nyiakan sholat. Nah, untuk binatang yang akan disembelih ada dua nih syaratnya. Yang pertama, binatang dalam keadaan masih hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Ingat ya teman-teman, bangkai itu haram loh dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun dari cara memperolehnya. Adapun alat penyembelihan harus tajam ya teman-teman, sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya 3 saluran tadi, sehingga tercabut nyawa si binatang dengan tidak menyakitkan. Nah, yang kedua, alat tidak tumpul dan tidak runcing. Menggunakan alat yang tumpul dan runcing termasuk perbuatan yang dolim ya teman-teman. Yang ketiga, alat terbuat dari baja atau besi. Dan yang keempat, tidak boleh menggunakan tulang, gigi, dan kuku. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi,
Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah. Adik-adik, di dalam menyembelih ada beberapa hal yang disunahkan. Kita simak yuk. Yang pertama, menghadapkan hewan ke kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syara. Yang ketiga, membiarkan hewan sampai mati. Yang keempat, alat yang digunakan harus tajam agar dapat mengurangi kadar kesakitan. Dan yang kelima, mempercepat proses penyembelihan supaya binatang tidak tersiksa. Menyembelih hewan ada adabnya juga loh. Yang pertama, berlaku ihsan. Berlaku ihsan bukan hanya kepada sesama manusia saja ya, kepada hewan juga perlu, karena sebagai sesama makhluk Tuhan. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, sedangkan pisau yang digunakan untuk menyembelih dipegang dengan tangan kanan. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan, menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan basmalah, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah mengetahui kesunatan dan adab dari penyembelihan, lalu bagaimana ya cara penyembelihan itu? Cara penyembelihan hewan ada dua cara. Kita bahas cara yang pertama dulu yuk. 1. Secara manual atau tradisional. Pertama, kita harus menyiapkan lubang penampung darah supaya darahnya tidak tercecer. Kemudian, menyiapkan peralatan penyembelih. Yang ketiga, binatang dibaringkan menghadap kiblat, lambung berada di kiri bawah. Leher binatang diletakkan tepat di atas lubang penampung darah supaya darahnya langsung masuk ke dalam lubang penampung. Kaki binatang dipegang kuat-kuat, kepalanya ditekan ke bawah. Lalu mengikuti adab, mengucap basmalah, membaca takbir, membaca sholawat. Baru kemudian menggoreskan alat penyembelih pada leher binatang sampai memutus 3 jalan, yaitu hulkum, tempat berjalannya bernafas, kemudian mari, tempat berjalannya makanan, kemudian wadajain, 2 urat nadi pada leher binatang. Cara penyembelihan yang kedua dilakukan secara mekanik atau elektrik. Sebelumnya peralatan terlebih dahulu dipersiapkan. Sebelum hewan disembelih, hewan dilakukan pemingsanan terlebih dahulu. Pemingsanan dengan mekanik melalui kepala. Ada juga pemingsanan yang melalui elektrik, yaitu melalui aliran listrik. Setelah hewan dalam keadaan pingsan, segera lakukan penyembelihan dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Boleh nggak sih daging binatang secara mekanik dimakan? Daging binatang dengan alat mekanik diperbolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Setelah kita mempelajari dan memahami sekaligus menelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata menyembelih binatang itu tidak semudah yang kita bayangkan ya adik-adik. Oleh karenanya, kita harus mengetahui ilmunya. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Adik-adik, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja ya. Ingat ya, malu bertanya sesat di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
Latihan soal dalam bentuk kuisis, jangan lupa diberi petunjuk penggunaannya. Setelah diklik linknya, akan muncul latihan soal seperti berikut ini. Bagi siswa yang tidak bisa membuka kuisis, saya bagi soalnya lewat WA langsung, kemudian langsung dijawab. Kegiatan penutup diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari kuisis dapat dilihat sebagai berikut. Kita juga bisa melihat analisis soalnya. Jadi kita bisa tahu soal mana yang sulit dikerjakan oleh peserta didik.
Nah, demikianlah pembelajaran online kelas 9 materi fikih bab penyembelihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.